Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pakiur Rahman di channel YouTube saya Pakiur Rahman YouTube channel. Oke, dalam kesempatan kali ini aku akan sedikit membahas, mengulas sedikit tentang Indonesia di antara rivalitas Amerika Serikat dan Cina. Oke, tentu tidak ada habisnya ketika kita membicarakan kedua negara tersebut, yang mana mereka memiliki baik dari pertahanannya, dari ekonominya, dari sumber daya manusianya yang melimpah, mereka punya semua itu. Dan tentunya mereka dijuluki oleh negara lain ya sebagai negara, bisa dikatakan sebagai negara superpower begitu. Nah, rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok di perairan Asia Tenggara semakin mendorong kewaspadaan negara-negara Asia Tenggara bagi Amerika Serikat. Asia Tenggara merupakan salah satu lokasi favorit operating site bagi militernya. Sementara bagi Tiongkok, Asia Tenggara sebagai salah satu jalur perdagangannya yang paling penting dan memiliki klaim teritorial di wilayah perairan laut Tiongkok Selatan. Nah, Indonesia di sini di tengah persaingan perebutan antara Amerika Serikat dengan Republik Rakyat Cina di kawasan Asia Pasifik. Indonesia mempunyai penduduk luas wilayah daratan, kepulauan, laut, dan udara lautan yang terbesar dan terluas di antara negara-negara anggota ASEAN. Nah, serta lintasan atau lalu lintas laut yang lebih besar dan strategis dalam hubungan baik politik, ekonomi, perdagangan dengan Cina dan Amerika Serikat. Nah, posisi Indonesia di tengah organisasi perdagangan di ASEAN cukup strategis. Asia Pasifik cukup besar karena pasar potensial berupa penduduk yang sekitar 260 juta keanggotaan di organisasi APEC atau ASEAN Pacific Economic Community yang anggotanya antara lain Cina, Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan Indonesia sendiri. Organisasi regional bidang ekonomi lainnya yang Indonesia juga menjadi anggota antara lain di Regional Comprehensive Economic Partnership. Nah, mesin pertumbuhan ekonomi Asia bertumbuh pada negara Cina, Jepang, Korea Selatan, India, dan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Asia akan ditopang oleh pertumbuhan kelas menengah Asia, penguasaan teknologi khususnya IT. Indonesia juga menjadi organisasi G20 yang beranggotakan Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Italia, Jerman, Kanada, Jepang, Rusia, Cina, Tiongkok, India, dan Indonesia sendiri. Nah, juga keanggotaan Indonesia di Trans-Pacific Partnership menjadi indikator bahwa keanggotaan Indonesia di beberapa organisasi perdagangan dan ekonomi baik regional maupun multilateral hendaknya dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang semakin berkeadilan bagi seluruh komponen masyarakat atau rakyat Indonesia, yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan kemampuan rakyat Indonesia. Nah, peningkatan persaingan perebutan pengaruh hegemoni atau rivalitas di Asia Pasifik antara Amerika Serikat dan Tiongkok hendaknya tidak mengurangi, saya tekankan tidak mengurangi atau mengubah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Nah, hal ini harus dibuktikan dengan posisi Indonesia tidak terperangkap masuk dalam kekuatan Tiongkok maupun Amerika Serikat. Nah, tanpa mengurangi manfaat ekonomi bagi Indonesia dari persaingan perebutan pengaruh di Asia Pasifik antara Amerika Serikat dengan Republik Rakyat Cina atau Tiongkok. Nah, dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, hendaknya politik luar negeri Indonesia menunjukkan arah dan implementasi hubungan luar negeri yang berorientasi memberi manfaat ekonomi, perdagangan, perdamaian,
kesejahteraan, keamanan, kemerdekaan, kebebasan menemukan politik yang menghormati kedaulatan kemerdekaan bangsa Indonesia dan menentukan kebijakan dalam maupun luar negeri Indonesia. Dengan politik yang bebas aktif, Indonesia sebaliknya dapat memainkan peran dan posisi Indonesia yang tidak masuk dalam pusaran blok atau pengaruh dari kekuatan negara superpower yang saling bersaing untuk memperebutkan pengaruh atau hegemoninya di kawasan Asia Pasifik. Dalam hal ini antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina. Indonesia hendaknya dapat menempatkan dalam persaingan perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dengan Cina di Asia Pasifik, tidak berpihak atau masuk dalam blok kedua negara yang bersaing tersebut. Namun Indonesia justru bagaimana meningkatkan manfaat ekonomi yang dapat mendorong peningkatan investasi perdagangan dari Amerika Serikat maupun Cina untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Bahwa prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan menjalin hubungan luar negeri yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, perdamaian, prinsip saling menghormati kedaulatan masing-masing negara. Indonesia harus tetap meningkatkan kualitas dan jumlah peralatan militernya dengan tetap untuk menjaga perdamaian dan kedaulatan bangsa Indonesia dengan kekuatan militer pada level minimal essential force, dengan tetap mengedepankan diplomasi ekonomi yang dapat mendorong peningkatan perdagangan, investasi ekonomi yang saling menguntungkan baik dengan Amerika Serikat maupun dengan Cina. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin sedikit tapi mudah-mudahan bisa teman-teman paham. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.